Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-158 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-157 saya menyampaikan suatu pemikiran bahwa apabila Indonesia sudah mengambil sikap bahwa stunting itu harus segera diatasi dengan target untuk tahun 2024 mencapai tingkat stunting 14%. Jadi menurunkan 10% dalam tempo 2022 ke 2024, katakanlah. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya, target tersebut bisa dikerjakan, bisa dilakukan. Nah, dengan syarat apa? Syaratnya adalah adanya power yang besar dari negara untuk menghasilkan supplies bahan-bahan, alat, mekanisme, proses, rantai pasok, ya, yang kuat untuk mengubah kondisi sekarang menjadi kondisi yang dipersyaratkan agar semua bayi yang baru lahir, yang sudah lahir anak-anak balita, mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Pasar sudah terbukti tidak bisa diandalkan untuk mengatasi stunting. Proses kebijakan selama kurang lebih 20 tahun tidak banyak menurunkan stunting di Indonesia ini. Ukraina hanya dalam tempo 5 tahun kurang lebihnya, Peru juga sama, bisa. Nah, oleh karena itulah pada sesi ke-158 ini, ya, saya ingin mencoba sharing kurang lebihnya bagaimana mengatasi paradoks kelimpahan secara fisik tetapi kelangkaan mutu. Ya, yang saya maksud adalah kita punya 50 juta ton kurang lebih CPO. Di dalamnya banyak dikandung beta karotin, di dalamnya dapat dihasilkan vitamin A katakanlah, plus zat-zat lain yang sangat diperlukan. Ya. Tetapi kemudian dia menjadi langka akibat persepsi pasar, akibat internalisasi pasar, bahwa buang saja itu beta karotin yang ada dalam CPO tersebut, ya tak perlu peduli berapa banyak stunting, katakanlah, ya, itulah makna data selama ini. Bukan saya mencoba hanya menafsirkan data. Ya, oleh karena itu untuk mengatasi ignorance ini diperlukan suatu power yang kuat, ya, yang sifatnya non-market, karena itulah bukti dari market. Nah, sekarang apa proses non-market? Nah, saya terinspirasi oleh BIMAS. Ya, BIMAS, bimbingan massal, itu hasil penelitian dosen dan mahasiswa IPB di beberapa tempat di Kerawang, ya, yang kemudian diadop oleh pemerintah, ya, diterima oleh pemerintah, jadilah suatu program massal untuk menerapkan Green Revolution, revolusi hijau. Maka kita bisa melihat suatu fakta, swasembada beras dicapai setelah 15 tahun penerapan BIMAS, yaitu pada tahun 1998.
84. Sekarang stunting. Analogi dengan tidak ada beras waktu itu. Stunting, ya, terjadi pada saat tanda petik kelimpahan. Pada nyatanya kelimpahan. Ya, sekarang yang perlu digerakkan apa? Ya, mengambil kelimpahan tersebut untuk kesehatan. Pasar sudah terbukti tidak menjalankan ini. Oleh karena itu perlu ada substitusi pasar, pelengkap dari pasar atau pembimbing pasar. Disinilah peran public policy. Yang bisa membuat public policy itu hanya pemerintah. Tidak bisa swasta membuat public policy. Pemerintah bisa membuat public policy, ya, yang sifatnya koersif, ya, karena diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk memakmurkan bangsa ini, untuk menjaga bangsa ini dari hal-hal yang buruk. Stunting, ya, itu adalah fenomena keburukan kualitas sumber daya manusia, kualitas sosialnya, kualitas segala rupanya yang harus segera diselesaikan. Badan Pangan Nasional yang baru didirikan, kalau menurut pendapat saya, harusnya bisa fokus mengatasi masalah-masalah dalam menyingkirkan semua penghalang-penghalang, ya, yang mana produk pertanian atau primary industry sudah menghasilkan kualitas yang bagus, yang mana dalam proses, dalam marketing, dalam tinggal kita tingkatkan saja. Nah, oleh karena itu, ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu ide, bagaimana, ya, untuk membangun kelimpahan vitamin A, katakanlah. Ya. Di Indonesia ini ada 2 segmen pemilik perkebunan kelapa sawit. Korporasi itu perusahaan besar, yang kedua petani kelapa sawit. Nah, petani kelapa sawit ini jumlahnya kurang lebih menanam kelapa sawit di 6 juta hektar. Kalau 6 juta hektar itu dikalikan 5 ton CPO atau 4 sajalah ton CPO, maka ada 24 juta ton CPO kurang lebih per tahun. Dari 24 juta ton CPO ini diambillah vitamin A-nya. Nah, di sini karena kita ini saya terinspirasi oleh program BIMAS tadi, pemerintah bisa mengkoordinasikan semua kerjasama dalam hal industri, bagi industri yang bisa menghasilkan vitamin A. Misalnya industri farmasi yang ada sekarang seperti Kalbe Farma. Ya, yang lain lagi, Fapros, katakanlah punya BUMN, ya, menggalang satu kekuatan, mengkonversi CPO atau minyak kasar milik petani menjadi vitamin A dan produk-produk bermanfaat lainnya, yang mana ini disesuaikan nanti apakah berbentuk puyer, cair, berbentuk seperti susu diseduh nanti, berbentuk dalam padat, ya, itu soal teknis. Tapi intinya kita perlu meningkatkan kelimpahan vitamin A, kelimpahan protein hewani, ya, yang mana sumber-sumbernya sudah ada di sekitar kita. Oleh karena itu, ini akan menjadi bukan hanya sebagai sumber mencegah dan menyelesaikan masalah stunting, tetapi ini akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang sustainable, yang berkelanjutan. Apalagi kalau anak-anak yang sekarang terbebas dari stunting masuk ke pasar tenaga kerja, ya, pada saat itu dia
merupakan generasi bangsa Indonesia, anak muda, angkatan kerja baru, yang fisiknya bagus, tinggi badannya 170 ke atas cm seperti orang Jepang. Ya, nanti saya lihatkan data bagaimana Jepang, peningkatan tinggi Jepang dan Korea selama 50 tahun. Ya, kemudian kognitifnya bagus, kemampuan intelektual kita di bawah 80 sekarang ini, hampir 10 poin di bawah Vietnam. Ya, nanti kita bahas tersendiri itu, ya, dan kemampuan sosialnya lebih baik. Oleh karena itu tahun 2045, ya, kalau kita mulai dari sekarang, kita punya harapan besar. Ya, ada analisa yang menunjukkan, ya, benefit cost ratio pencegahan stunting nilai medianya 18. Artinya kalau kita invest $1 sekarang, ya, maka benefitnya 18 kalinya nanti akan kita dapat. Itulah investasi untuk mengatasi stunting. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu sekalian.